Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi akhrijni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita masih diberikan hidayah oleh-Nya. Hidayah dalam bentuk kesehatan, hidayah dalam bentuk kesempatan, sekaligus hidayah itu berwujud kemauan bagi kita. Ketiga-tiganya dipadukan Allah kepada kita di pagi hari ini untuk kemudian kita bisa dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang diberi kesehatan oleh-Nya, tetapi tidak diberi kesempatan. Tidak sedikit juga Allah memberi kesehatan kepada hamba-Nya, sekaligus diberi kesempatan, namun Allah tidak beri kemauan, sehingga pelaksanaan sholat subuh berjamaah seperti ini tidaklah merupakan bagian dari itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan profil seorang tokoh hartawan dan dermawan Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang amat sangat benci kepada Rasulullah SAW, amat sangat alergi dan anti kepada ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, sehingga kebenciannya kepada Rasul dan juga agama yang dibawa oleh Rasul, yakni Islam itu, sampai kemudian di dalam Al-Quran ada dua ayat dalam surat yang terpisah yang justru asbabun nuzul dari ayat ini terkait dengan kebencian Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika Ubay bin Khalaf membawa sepotong tulang berulang dari hewan-hewan peliharanya yang sudah mati bertahun-tahun sebelumnya, yang dia temukan di tempat-tempat yang tidak mungkin ditemukan oleh orang secara umum, dibawa kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, "Ya Muhammad, engkaukah yang berkata bahwa manusia yang telah mati itu akan hidup kembali?" Rasul menjawab, "Betul." Perhatikanlah tulang berulang ini. Apakah manusia yang sudah menjadi tulang berulang seperti ini akan bisa hidup kembali? Bagaimana mungkin itu terjadi ajaran agama yang kau bawa dengan ketetapan dan ketentuan dari Tuhan yang kau sembah? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, cerita dan kisah itu kemudian disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang ke-77 dan ke-79. Allah berfirman, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Apakah manusia itu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menciptakannya dari setetes air hina? Fa idza huwa khasimun mubin. Tapi tiba-tiba dia berubah wujud menjadi orang-orang yang pembangkang luar biasa.
Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ia memberikan permisalan kepada Allah, tetapi ia justru melupakan dirinya sendiri atas penciptaannya. Inilah ia berkata, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ubay bin Khalaf. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang seperti ini? Manusia yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang berserakan semacam ini. Turunlah ayat Al-Quran. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad, katakan kepadanya bahwa yang akan menghidupkan manusia itu kelak, yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan seperti itu kelak, itulah Allah yang menciptakannya pada pertama kali. Allah yang menciptakan manusia dan tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah pula kelak nantinya akan menghidupkan manusia itu kembali ke dalamnya. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, ayat yang kita pahami dan sering kita bacakan ayat ini. Allah berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah." Ini ayat ini dilatar belakangi juga oleh Ubay bin Khalaf yang setiap kali Rasul lewat bersama sahabatnya di hadapan Ubay bin Khalaf atau di belakang Rasul, beliau sering bercerita menebarkan ujaran kebencian dan kalimat-kalimat tidak layak diucapkan kepada Rasul dilakukan oleh Ubay bin Khalaf. Suatu ketika ia pernah berkata, itulah dia Muhammad, lihat itu. Pekerjaannya tidak ada lain kecuali hanya mengajak manusia-manusia kepada jalan yang tidak benar. Alangkah lebih baik kalau sekiranya manusia-manusia umat ini diarahkan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perhatikan, ini aku kata Ubay bin Khalaf, yang tidak pernah tertarik bahkan alergi terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu. Tapi lihat kehidupanku bahagia. Aku berkecukupan dengan harta kekayaan yang aku miliki hari ini dan hasil kerja dan usaha sendiri. Tapi lihat apa pengikut-pengikut Muhammad itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkecukupan. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan berserba kekurangan. Maka karenanya jauhin saja itu Muhammad bersama dengan para pengikut. Inilah ujaran-ujaran dari Ubay bin Khalaf mempengaruhi masyarakat umat di kala itu agar jangan ada yang pernah tertarik dan terbawa ikut pada ajaran Muhammad SAW. Turunlah ayat yang tadi, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita coba dalami sedikit tentang makna surat Al-Humazah ini. Para ahli tafsir mereka memberi keterangan dan makna humazah dan lumazah ini. Sesungguhnya kedua makna ini hampir bersamaan tetapi berbeda versinya. Kalau dia humazah itu adalah semacam pengumpat, ujaran-ujaran kepada orang-orang tertentu di kala yang bersangkutan tidak ada bersamanya atau di belakang orang-orang yang bersangkutan. Maka boleh jadi itu namanya ribah atau gosip. Boleh jadi itu namanya namimah, mengadu domba. Boleh pula namanya fitnah, kebohongan dan lain sebagainya. Adalah ujaran-ujaran yang ketika ujaran itu tidak akan diucapkan oleh seseorang di hadapan yang bersangkutan, tapi hanya disebutkan ujaran kebencian itu dikala tidak ada berhadapan dengan yang bersangkutan. Itulah makna humazah. Adapun lumazah itu adalah ujaran-ujaran yang langsung berhadapan kepada yang bersangkutan. Boleh jadi maknanya mencela, berkata berupa makian-makian kotor, berkata jorok seperti kalimat-kalimat porno misalnya,
dan hinaan, ejekan, tiba-tiba hujatan-hujatan kepada orang-orang tertentu. Tapi yang pasti semua itu, baik itu humazah dan lumazah itu adalah merupakan bagian dari akhirat lisan. Inilah bahaya-bahaya dari mulut yang Allah berikan kepada kita. Salah-salah menggunakannya, kita terjerat kepada aturan Allah yang luar biasa dahsyatnya, yang diucapkan pada awal ayat ini, wailun. Bapak Ibu maafkan juga Allah, ketahuilah oleh orang Arab, wail itu adalah satu ungkapan kebencian yang luar biasa. Ketika orang Arab mengucapkan wail itu, maka hampir tidak bisa dikatakan lagi bahwa kebencian dan kemarahannya kepada orang yang bersangkutan telah mencapai pada puncak yang luar biasa. Bahkan seorang anak yang membunuh ibunya sendiri dan setelah memperkosanya lebih awal, orang Arab belum tentu mengucapkan kata wail ini kepada seorang anak tersebut. Begitu kejinya ucapan wail. Tapi bahasa inilah yang dipergunakan Allah, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang justru melakukan ujaran kebencian, apalagi kepada Rasul Muhammad SAW. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah mengucapkan ayat ini yang barangkali maknanya setara dengan kebencian kepada Rasul dan para pengikutnya. Kita perhatikan bagaimana Allah berfirman, fawailun lil musallin, maka celaka benar, wail kepada orang-orang yang sholat tetapi mereka sholat dalam keadaan lalai dalam sholat. Lihatlah Allah ketika berfirman, wailun lil mutaffifin, celaka benar bagi orang-orang yang suka melakukan kecurangan. Alladzina yaktaru 'ala an-nasi yastawfun, ketika dia melakukan sukatan, timbangan kepada orang lain, dia sering menambah atau mengurangi. Begitu juga Allah berfirman, wail yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, celaka benar orang-orang yang melakukan kebohongan. Itulah mereka yang melakukan kebohongan terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya layak para ulama kita justru menyebutkan bahwa wail ini juga merupakan salah satu dari nama-nama neraka yang telah akan ditentukan kepada mereka-mereka yang akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedemikian beratnya kalimat-kalimat, ujaran-ujaran kebencian ini kepada Islam, kebencian ini kepada sesama manusia, yang kita khawatir hari ini dari kisah Ubay bin Khalaf ini kemudian muncul kenyataan yang kita rasakan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Ubay bin Khalaf latar belakang kebenciannya kepada Rasulullah SAW karena Ubay bin Khalaf telah terpengaruh oleh satu prinsip kehidupan yang kita sebut prinsip yang disebut namanya materialisme. Alladzi jama'a malahu wa'adada, kerjaan cuma mengumpul dan menunggu harta. Yahsabu anna malahu akhlada, ia menganggap, mengira, memperhitungkan bahwa harta yang dia kumpulkan dan dia miliki itu justru akan bersifat kekal atau mungkin dapat mengekalkan dirinya. Tapi ternyata tidak demikian adanya. Faham materi yang dibawa oleh Ubay bin Khalaf ini, hari ini kalau kita coba cermati dalam kehidupan kita, ternyata Ubay bin Khalaf cukup banyak bertebaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perhatikan sekarang bagaimana kehidupan kita, katakanlah di bidang politik misalnya. Nah, maka orientasi kehidupan politik bernegara kita hari ini
adalah orientasinya kepada materialisme. Maka tidak ada lebih daripada ukuran materi yang dikejar, yang diburu oleh orang, sehingga kemudian warna dari pekerjaan kita pun arahnya ke sana. Kita khawatir jangan-jangan suatu saat, walaupun hari ini sudah mulai adanya, bahwa di bidang sosial dan kemanusiaan itu kemudian bahaya dan penyakit materialisme akan kemudian menjalar. Kita khawatir bahwa manusia dianggap mulia hari ini adalah mereka-mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi yang mapan. Alat ukur bahwa kebaikan seorang manusia atau kemuliaan mereka ditentukan oleh kehidupan ekonominya yang mapan. Hari ini kita sudah mulai lihat, kita ketika ingin melakukan misalnya sebuah kegiatan berupa pesta jamuan, katakanlah walimatul murud, atau kemudian ada jamuan syukuran dan lain sebagainya, kita beri undangan kepada banyak orang, handai tolan, sahabat karib dan para tetangga. Tetapi rasanya kita lebih mementingkan undangan kepada para pejabat yang berdasi dan mereka-mereka golongan-golongan paling atas daripada kita mengundang orang fakir miskin dan anak yatim. Yang padahal tujuannya kita ingin bermohon kepada Allah melalui ajakan itu. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita. Kita lupa satu hal, bahwa permohonan kepada Allah belum tentu juga permohonan itu akan lebih makbul adanya dari undangan-undangan yang kita spesialiskan untuk mereka, ketimbang permohonan-permohonan atau doa-doa orang-orang miskin, orang-orang terlantar dan mereka-mereka yang tidak berpunya. Ini yang sering kita lupakan, bahwa harkat martabat manusia pun hari ini perlahan dan perlahan, sedikit demi sedikit mulailah bergeser, ditentukan dan ditetapkan oleh harta dan material. Ini adalah penyakit yang barangkali mungkin menjadi ancaman bagi kehidupan kita hari ini. Kita khawatir ke depan bahwa agama kita juga pun sebentar lagi mungkin telah akan diukur dengan materi. Ketika agama ini mendatangkan hal yang sifatnya materi, kita kemudian berbondong-bondong berteriak agama dan agama. Tapi ketika agama menuntut kepada kita hal-hal yang tidak bersifat kepada hal yang materi, lalu kemudian kita menjauh dan menghindari kita. Namun Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bahaya yang kita peroleh kemudian dari ujaran-ujaran kebencian dan wail-wail ini? Baik itu humazah dan lumazah yang kita sebutkan tadi, paling kurang, yang paling kita khawatirkan bahayanya adalah kita terancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka yang bernama wail itu. Sebuah azab dan siksa Allah yang barangkali tidak pernah terlintas daripada pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh pandangan mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Bagaimana dahsyatnya azab dan siksa Allah yang berupa neraka itu. Itulah kemudian yang akan Allah peruntukkan kepada kita ketika kita melakukan kehujanaan seperti humazah dan lumazah. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan menjaga mulut ini agar tidak terkena dengan penyakit humazah dan lumazah ini. Bahayanya luar biasa. Selain daripada Allah mengancamkan kita untuk kemudian masuk dalam neraka wail itu, lalu kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, ibadah yang kita lakukan justru hilang, paling kurang kurangnya harganya, nilainya ibadah yang dilakukan dengan karena pengaruh ujaran dan tuturan dari mulut yang tidak terjaga ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sittatul ahya wahidul amal, ada 6 perkara kata beliau yang justru membuat amal ibadah seseorang kemudian terhapus dan tercemarlah kalau sampai sekarang paling kurang. Ibarat air yang ada dalam satu buah bejana, katakanlah satu ember atau satu drum, kemudian tertimpa kepadanya kotoran, maka hilanglah nilai air itu,
tergantung seberapa besar orang yang terjatuh ke dalamnya. Ibadah kita juga seperti itu. Tanpa terasa oleh kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah, zikir kita, qiyamul lail kita segala macam, ternyata nilainya berkurang bahkan terhapus karena kita tidak terjaga oleh mulut-mulut kita dari bahasa itu. Salah satu di antaranya adalah istighalu bi uyubil qalb. Karena kesibukan mulut ini untuk sering bertutur dan berujar tentang kejelekan dan kehinaan aib-aib orang-orang lain, sementara kita seringkali melupakan aib dan kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahaya berikutnya yang kita temukan dalam beberapa literatur bacaan kita dari pendapat-pendapat para ulama adalah terhalangnya doa-doa yang kita berkerankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita barangkali masih teringat kisah yang berulang-ulang barangkali diceritakan oleh para dai dan kita. Dulu di Basra ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adam. Ketika Basra di kala itu terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, maka masyarakat di kala itu pada keluar ke lapangan dan ke belakang, mereka sholat memohon kepada Allah semoga kemarau panjang ini sudah dari turunkannya hujan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa anak-anak, mereka membawa orang-orang tua yang lemah, bahkan binatang-binatang peliharaan mereka itu sertakan bersama mereka ketika mereka bermohon dalam sholat itu. Sholat itu yang disebut namanya istisqa, sholat meminta hujan. Biasanya ketika sholat istisqa telah digelar, maka kemudian kemarau panjang dimohonkan berhenti, lalu kemudian rahmat Allah turun hujan. Tapi kali ini kok tidak. Sholat sudah, dan semua syarat-syarat sholat itu dengan persyaratan yang disyariatkan oleh Islam berdasarkan keterangan para ulama telah dilakukan oleh mereka. Tapi apa yang terjadi? Jangankan hujan, tanda-tanda untuk turun hujan pun belum nampak. Tidak lama kemudian marwa Ibrahim bin Adham bisu di Basra. Maka Ibrahim bin Adham pun kemudian lewat di sebuah pasar di kota Basra. Pada teman ilaih nas wa qalulah. Maka kemudian manusia pun berkerumun, berlari-lari, mengejar, mengelilingi Ibrahim bin Basra. Yaitu Ibrahim bin Adham di kota Basra tersebut. Lalu kemudian mereka berkata, ya Aba Ishaq. Ibrahim bin Adham itu ya biasanya dipanggil Abu Ishaq. Nada Allah Ta'ala fala yustajab lana falimada. Kami sudah berdoa kepada Allah, wahai Abu Ishaq, tapi Allah tidak perkenankan doa-doa kami. Itu kenapa dulu? Itu kata mereka kepada Ibrahim bin Adham. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya maksudkan bahaya inilah yang kita harus cermat dalam hidup ini. Apa dikata Ibrahim bin Adham? Lianna qulubakum qad matat li asrati asya. Doamu tidak diperkenankan Allah itu karena hatimu itu telah mati disebabkan karena 10 perkara. Ketahuilah bahwa bicara urusan doa itu adalah ahwalul qalbiyah, la ahwal lisaniyah. Doa itu bukan urusan mulut, tetapi urusan hati. Sepandai apapun kamu merangkai kata, menyusun redaksi bahasa doa, ketika hatimu tidak ikut berdoa, maka doamu tidak akan diperkenankan Allah. Tapi setelah hatimu mati, bagaimana doamu akan diperkenankan Allah? Kata Ibrahim bin Adham, salah satu di antara yang 10 perkara itu, idan tabahtum minan naum fadzakartum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum. Itu kata Ibrahim bin Adham. Pada saat kamu bangun dari tidurmu, yang tersebut oleh mulutmu itu, kata Ibrahim bin Adham, bukan zikir kepada Allah, tapi yang tersebut dan keluar dari ucapan itu adalah ucapan kebencian dan ujaran kebencian dari mulutmu dengan menyebutkan aib dan celah mereka, sementara engkau sendiri pun memiliki aib dan celah itu sudah terkorbankan di dalam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata mulut yang kita tidak mampu menjaganya ini
ini bisa berpengaruh untuk tidak diperkenankan doa kita. Oleh karenanya berhati-hatilah bahwa doa itu sebetulnya senjata kita yang paling ampuh. Para nabi dan rasul terdahulu juga, kemudian mereka menggunakan doa itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, dan itulah mereka buktikan dalam catatan sejarah. Begitupun juga kita berharap bahwa doa-doa kita adalah senjata yang paling ampuh buat kita, agar kita bisa meraih daripada pertolongan Allah dan rahmat-Nya. Tetapi dikala lisan-lisan ini tidak mampu kita jaga, kita kendalikan dari ucapan dan ujaran tadi berupa humazah, dan humazah itu seperti yang dilakukan oleh Ubay bin Khalaf itu, maka kita akan terancam doa-doa kita untuk tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat buat diri kita sendiri. Tentunya tidak hanya sekedar untuk kita dengarkan saja, kita renungkan saja, tapi lebih dari itu barangkali kita jadikan sebagai satu bagian dari kehidupan kita. Berhentilah menggunakan ujaran-ujaran kebencian, apalagi kebencian terhadap ajaran Allah. Subhanallah, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.